Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang lagi dalam kondisi kurang sehat, tetap semangat dan ikhtiar ya. Perkenalkan, nama saya Kesya Fadila Nurjana dari kelas 9C. Di sini saya akan menceritakan kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Islam di masa sekarang menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Secara bertahap dan berkesinambungan, agama ini mampu berkembang ke semua lapisan masyarakat. Islam sendiri telah berhasil mewarnai seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara politik, ideologi, sosial, budaya, maupun ekonomi. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para saudagar Arab, Gujarat, Persia maupun Cina. Para saudagar Muslim seringkali menetap sementara di pesisir Nusantara guna menunggu pergantian dari angin muson barat dan angin muson timur untuk melakukan pelayaran kembali. Nah, sembari dari itu, mereka menikahi para wanita pribumi dengan syarat bahwa para wanita tersebut harus dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni diantaranya yang pertama, sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari kurang lebih 714 suku bangsa, yang mana masing-masing suku tersebut memiliki bahasa, kebudayaan, dan kepercayaan yang masing-masing berbeda di setiap daerahnya. Nah, perbedaan itulah yang membentuk suatu keanekaragaman suku bangsa, yang membentuk suatu kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dipertahankan hingga sekarang. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Jauh sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat Indonesia telah memeluk berbagai macam agama, yakni diantaranya seperti agama Hindu, agama Buddha, dan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka juga lahir di India kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya merupakan kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya yang bermakna hampa atau kosong. Adapun bukti pengaruh dari adanya agama Hindu dan Buddha di Indonesia ialah dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peninggalan prasasti dan candi di Indonesia. Yang kedua, sistem kasta masyarakat Hindu yang juga dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, penekanan dari agama Buddha yang lebih menekankan pada moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik kepada sesama agar dapat mencapai nirwana. Sementara itu, para orientalis mengklarifikasi bahwa kepercayaan nenek moyang Indonesia dibagi atas 2 bagian, yakni dinamisme dan animisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan animisme dan dinamisme tadi? Animisme merupakan kepercayaan yang meyakini bahwa setiap benda di muka bumi memiliki roh atau jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap suatu kekuatan pada setiap benda yang diyakini mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya. Yang ketiga, perekonomian. Masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama Islam telah memiliki berbagai macam profesi seperti pedagang, petani, peternak, maupun nelayan. Profesi pedagang hanya dilakukan oleh sebagian golongan. Mereka biasanya berjalan jauh menggunakan pedati atau sampan hanya untuk berdagang. Profesi petani dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman, sedangkan profesi nelayan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Yang keempat, sosial politik. Sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, politik pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh 2 kerajaan besar di Indonesia,
yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat besar dikarenakan menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Saat itu, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Persia, dan Tiongkok. Namun sayangnya, memasuki abad ke-13, Sriwijaya memasuki tanda kemundurannya. Kekayaan dari Kerajaan Sriwijaya kalah jauh dengan kekayaan alam dari Pulau Jawa. Maka dari itu, untuk menyiasatinya, Sriwijaya mengadakan bea cukai yang mahal bagi para kapal yang hendak berlabuh. Tindakan tersebutlah yang membuat para kapal-kapal dagang menghindari pelabuhan. Keruntuhan Sriwijaya semakin diperparah setelah adanya serangan dari Kerajaan Singasari yang terletak di Jawa melalui supremasi Pamalayu. Nah, kedudukan Sriwijaya semakin terpuruk lagi setelah munculnya Kerajaan Majapahit yang memiliki pengaruh lebih besar. Setelah Sriwijaya runtuh, Majapahitlah yang mendominasi kekuasaan di Indonesia. Mereka mengalami masa kejayaan dalam bidang ideologi, politik, maupun sosial di bawah pemerintahan oleh Hayam Wuruk dan sang patinya yang sangat terkenal, yakni Patih Gajah Mada. Dengan melakukan Sumpah Palapa, mereka melakukan perluasan wilayah yang sangat fantastis. Pada tahun 1478, Majapahit pun resmi runtuh. Nah, keruntuhan Majapahit tersebut disebabkan oleh adanya konflik internal. Nah, mungkin hanya itu cerita dari saya tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya agama Islam. Saya harap negara kita ini tetap merdeka dan tetap bersatu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!